Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita laksanakan kegiatan refleksi sebelum kita melaksanakan PMU ya Bu Guru ya. Baik. Yang akan kita lakukan sekarang yaitu refleksi pembelajaran berbasis peserta didik. Yang pertama kita bahas dulu tentang karakteristik ya. Yang kemarin kita sudah susun mengenai karakteristik sekolah, termasuk peserta didik, tenaga pendidik, dan tenaga kependidikan, serta sosial budaya. Bagaimana karakteristik sekolah kita, Bu? Peserta didik di TKS ITS Salafus Sholih berusia 4-6 tahun dengan jumlah anak yaitu 22 anak yang terbagi menjadi 2 rombongan belajar, yaitu kelas A usia 4-5 tahun dan kelas B 5-6 tahun. Sebagian telah belajar mengaji di TPA serta sebagian lain belum pernah bersekolah sama sekali. Seluruh peserta didik di TKS ITS Salafus Sholih alhamdulillah beragama Islam. Dan hampir 80% peserta didik berasal dari keluarga, pekerja kantor, maupun pabrik, dan anak-anak terbiasa bermain di alam, baik di sekitar rumah maupun di sekolah. Selain itu, di TKS ITS Salafus Sholih dipimpin oleh seorang kepala sekolah dengan 3 orang guru, 2 orang guru lulusan sarjana pendidikan, dan 1 orang guru pendamping lulusan SMA. Selain bertugas mengajar, guru juga membantu sebagai tenaga administrasi dan operator sekolah. Sekolah juga memiliki seorang pembantu sekolah yang membantu membersihkan lingkungan sekolah. Selain itu, di TKS ITS Salafus Sholih menempati lahan seluas 457 meter persegi dan bangunan permanen yang berdiri di atas tanah seluas kurang lebih 192 meter persegi. Halaman seluas 70 meter persegi dilengkapi seluncuran, panjatan, papan titian, bola dunia, terowongan, jaring laba-laba, dan besi pelangi. Halaman sekolah juga memiliki lahan yang digunakan anak-anak praktik bercocok tanam. Terdapat aula dengan luas 80 meter persegi yang dapat dimanfaatkan untuk pembelajaran outdoor. Terdapat fasilitas parkir motor dengan luas 64 meter persegi. Dan di TKS ITS Salafus Sholih juga memiliki bangunan sekolah ada 9 ruangan yang terdiri dari 1 ruang kepala sekolah, 3 ruang kelas, 1 ruang UKS, 1 ruang dapur, 1 ruang gudang, dan di lantai 2 terdapat bangunan masjid dan 1 ruang serbaguna atau aula yang dapat digunakan untuk kegiatan bersama. Selain ruangan, di TKS ITS Salafus Sholih terdapat 3 kamar mandi dan 5 tempat cuci tangan. Ruang kelas dilengkapi 1 meja bulat, 9 meja anak, 6 kursi ukuran anak, rak buku bacaan, box tempat menyimpan mainan anak, 1 meja guru dan kursinya, dan loker untuk menyimpan alat tulis anak, papan gantungan untuk tas anak, rak sepatu, dan perlengkapan anak. Bahan dan alat permainan yang digunakan di TKS ITS Salafus Sholih dikumpulkan dari lingkungan tempat tinggal anak dengan bantuan orang tua, peserta didik yang selalu mendukung program sekolah berupa bahan alam, bahan sintetis, maupun bahan daur ulang. Selanjutnya, di TKS ITS Salafus Sholih terletak di perkampungan padat penduduk di Kampung Kamurang, RT 3, RW 11, Kelurahan Puspanegara, Kecamatan Citerep, Kabupaten Bogor. Lokasi TKS ITS Salafus Sholih berada di dataran rendah dan kawasan industri. Masyarakat yang hidup di pedesaan memiliki budaya Sunda yang masih terpelihara, yaitu silih asih kemanusiaan, silih asah mencerdaskan, silih asuh mendampingi, dan silih wawangi menyampaikan hal-hal positif. Seluruh masyarakat di sekitar sekolah beragama Islam. Kerjasama dan gotong royong juga menjadi budaya yang masih sering dijumpai di tengah-tengah masyarakat. Dan sebagian besar masyarakat bekerja sebagai karyawan dan rata-rata berlatar belakang pendidikan hingga sekolah menengah. Sumber pendanaan operasional sekolah berasal dari swadaya masyarakat serta bantuan pemerintah yaitu BOP. Selain itu, donasi juga didapatkan dari masyarakat sekitar berupa bantuan tenaga dan dana yang digunakan untuk pembangunan prasarana sekolah. Selanjutnya, bagaimana karakteristik peserta didik di sekolah kita, Bu Guru? Di TKS ITS Salafus Sholih
Setiap siswa adalah unik. Mereka memiliki kemampuan dan pengalaman belajar yang tidak sama. Sebagian siswa memiliki potensi di area akademik, namun tidak sedikit juga siswa yang masih perlu dikembangkan kemampuan sosial dan emosional mereka. Siswa memiliki potensi dan minat yang berbeda, sehingga siswa memiliki minat di bidang seni, olahraga, matematika, dan sains. Sekolah memfasilitasi kebutuhan mereka dengan menyiapkan program pengembangan potensi dan minat mereka. Sekolah pun menerima siswa berkebutuhan khusus setelah melalui analisis secara komprehensif oleh ahli untuk mengidentifikasi kebutuhan belajar mereka. Keberagaman siswa memperkaya laboratorium sosialisasi di TKS IT As-Salafus Sholih. Kondisi ini diharapkan akan meningkatkan keterampilan bersosialisasi, toleransi, rasa syukur, keterampilan emosi, komunikasi, dan memecahkan masalah yang mereka temui dalam perjalanan mereka sehari-hari. Sekolah memiliki kewajiban untuk mengembangkan siswa secara seimbang. Dengan demikian, program yang dirancang memperhatikan 4 ranah, yaitu diantaranya fisik motorik, kognitif, sosial emosional, dan bahasa. Dengan ranah spiritual sebagai payung besar, tidak ketinggalan juga penanaman nilai-nilai Pancasila melalui kegiatan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Untuk selanjutnya, bagaimana karakteristik pendidik dan tenaga kependidikan kita, Bu? Di TKS IT As-Salafus Sholih dipimpin oleh seorang kepala sekolah yang bernama Ratiwi SPD, lulusan sarjana pendidikan, dan 2 orang guru kelas yang bernama Tivi Dr. Fiani SPD dan Novi Hayati Saputri SPDI, lulusan sarjana pendidikan, dan seorang tenaga administrasi bernama Nita Resiani Kusuma sedang menempuh pendidikan di perguruan tinggi, dan petugas kebersihan bernama Mas Pupa. Dengan tupoksi, Kepala TKS IT As-Salafus Sholih bertanggung jawab dalam pengembangan program TKS IT As-Salafus Sholih, mengkoordinasi guru-guru TKS IT As-Salafus Sholih, mengelola administrasi TKS IT As-Salafus Sholih, melakukan evaluasi dan pembinaan terhadap kinerja guru TKS IT As-Salafus Sholih, melakukan evaluasi terhadap program pembelajaran di TKS IT As-Salafus Sholih. Tupoksi guru yaitu bertanggung jawab dalam menyusun rencana pembelajaran, mengelola pembelajaran sesuai dengan kelompoknya, mencatat perkembangan anak, menyusun pelaporan perkembangan anak, melakukan kerjasama dengan orang tua dalam program parenting. Tupoksi tata usaha bertanggung jawab dalam memberikan pelayanan administrasi kepada guru, orang tua, dan peserta didik, memperlancar administrasi penerimaan peserta didik, mengelola sarana dan prasarana TKS IT As-Salafus Sholih, mengelola keuangan, dan terakhir yaitu tupoksi tenaga kebersihan bertanggung jawab dalam terjaganya lingkungan sekolah untuk tetap bersih dan nyaman, bersama-sama warga sekolah mengkampanyekan untuk hidup bersih, membantu guru dalam kegiatan toilet training dan kegiatan pembelajaran lainnya yang membutuhkan bantuan. Selanjutnya, bagaimana karakteristik sosial budaya di lingkungan TKS IT As-Salafus Sholih, Bu Guru? Karakteristik sosial budaya, sumber daya alam, sosial dan budaya yang ada di sekitar TKS IT As-Salafus Sholih yang dapat dijadikan sebagai sumber belajar diantaranya adalah: pertama, adanya tanaman lingkungan sekolah; kedua, lapangan masyarakat yang bisa dijadikan tempat pembelajar; yang ketiga, peternakan kambing yang ada di dekat sekolah; keempat, adanya dunia usaha yang dekat sekolah yaitu konveksi dan pabrik bakso; kelima, masyarakat yang memiliki budaya kerjasama dan gotong royong. Misalnya, pada perayaan Hari Raya Idul Adha dilaksanakan pemotongan dan pembagian hewan kurban, dan menjelang Hari Raya Idul Fitri diadakan santunan anak yatim. Keenam, lingkungan masyarakat yang agamis. Ketujuh, sebagian besar masyarakat bekerja sebagai karyawan dan rata-rata berlatar belakang pendidikan hingga sekolah menengah. Untuk pertanyaan selanjutnya ya, apa yang kita harapkan peserta didik pelajari di sekolah, Bu Guru?
Yang kita harapkan yaitu memberikan pembelajaran yang bisa diterapkan untuk kehidupan sehari-hari pada diri anak, memberikan pembelajaran pembiasaan nilai agama dan budi pekerti sebagai bekal kehidupan di masa yang akan datang, menumbuhkan rasa cinta tanah air sehingga dapat mencetak profil pelajar Pancasila, menumbuhkan kesadaran akan pentingnya memelihara bumi sebagai tempat tinggalnya, dan menumbuhkan rasa saling menghormati juga menyayangi walaupun memiliki budaya yang berbeda. Ya. Selanjutnya, apa visi misi dan tujuan sekolah? Apakah sudah sesuai dengan karakteristik sekolah dan harapan kita terhadap pembelajaran peserta didik? Baik, visi misi dan tujuan lembaga kami sudah kami musyawarahkan ya Bu dengan hasil sebagai berikut. Visi TKS IT Asal Kusali yaitu membentuk generasi beriman, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, cerdas, ceria, dan cinta ilmu. Misi TKS IT Asal Kusali yaitu 1. Menyiapkan lingkungan belajar yang menumbuhkan keimanan dan ketakwaan pada Allah Subhanahu wa taala. 2. Menciptakan pembelajaran yang aktif, inovatif, eksploratif, kreatif, dan menyenangkan. 3. Menciptakan pembelajaran proyek penguatan profil pelajar Pancasila. 4. Membentuk generasi pecinta ilmu yang memiliki karakter pembelajar sepanjang hayat. Sedangkan tujuan TKS IT Asal Kusali yaitu 1. Terbentuknya peserta didik yang mampu melaksanakan kegiatan ibadah sesuai ajaran agama Islam. 2. Terbentuknya peserta didik yang aktif, inovatif, kreatif, dan ceria. 3. Terbentuknya peserta didik yang memiliki profil pelajar Pancasila. 4. Terbentuknya peserta didik yang memiliki karakter pembelajar sepanjang hayat. Dan dari visi, misi, dan tujuan lembaga kami disesuaikan dengan karakteristik sekolah yang kami implementasikan dalam pembelajaran di kelas. Ya. Bagaimana pelaksanaan pembelajaran di kelas, Bu? Pada bulan Juli, kami melaksanakan MPLS selama 2 pekan di bulan Juli dengan mengenalkan lingkungan sekolah, guru dan tenaga kependidikan, ragam alat permainan baik outdoor maupun indoor, sarana prasarana yang ada di sekolah, serta mengenal teman. Di bulan Agustus, kami mengangkat tema P5, Aku Cinta Indonesia dengan subtema Indahnya Negaraku, Aku Tahu Lambang Negara Indonesia, Selamat Hari Kemerdekaan Indonesia, dan menyanyikan lagu wajib nasional. Teknik pembelajaran yang kami gunakan adalah hari Senin dan Selasa dengan kelas invitasi yang memberikan pembelajaran diferensiasi dengan 8 ragam kegiatan di kelompok B dan 6 ragam kegiatan di kelompok A. Kemudian hari Rabu kami melaksanakan kegiatan proyek. Di minggu pertama kita dengan proyek cooking class yaitu membuat klepon. Minggu kedua ada merangkai bendera merah putih. Di minggu ketiga kita ada kegiatan untuk montase untuk menyambut Hari Kemerdekaan RI, dan di minggu keempat adalah cooking class yaitu membuat kue cubit. Hari Kamis kami melaksanakan kegiatan tulis Sunda, di antaranya yaitu ada bahasa Sunda sederhana, terus permainan Sunda, kucing sumput, ore-orean, dan sondah manda. Terus ada angklung dan menari Sunda yaitu si cepot. Hari Jumat, kami melaksanakan kegiatan Jumat Mubarok. Di antaranya ada belajar berinfak, terus murojaah, ada sholat duha, dan berbagai kegiatan pilihan lainnya. Selanjutnya ada juga, setelah kita kegiatan di masjid, ada peminjaman buku di perpustakaan, dan home visit. Kegiatan home visit kita lakukan setiap 2 minggu sekali. Bagaimana hasil asesmen selama ini dari bulan Juli dan Agustus yang sudah dilaksanakan? Karena di bulan Juli kita kan masih MPLS, jadi kami belum melakukan asesmen. Asesmen baru kita mulai di bulan Agustus. Di antaranya yaitu kita menyusun rubrik sebagai panduan kita. Lalu dari rubrik itu kita susun lagi menjadi asesmen mingguan. Lalu dari asesmen mingguan kita rekap menjadi asesmen bulanan.
ketinggalan juga adalah asesmen foto berseri. Bagaimana contohnya, Bu? Dengan contoh rubrik penilaian minggu ke-1, yaitu tema Aku Cinta Indonesia, subtema Indahnya Negaraku Indonesia, dengan dimensi beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, dan elemen akhlak beragama. Lalu kita buat empat kolom. Kolom pertama yaitu subelemen atau tujuan pembelajaran. Kalau topik intra ya Bu. Kalau tema T5 adalah subelemen. Dengan subelemen mulai mencontoh kebiasaan pelaksanaan ibadah sesuai agama atau kepercayaannya. Lalu di kolom kedua yaitu kita tuliskan capaian perkembangan anak. Seperti mulai berkembang, diantaranya anak mulai mengikuti melafalkan doa, anak mulai mengikuti melafalkan hadis, anak mulai mengikuti melafalkan surat. Itu di kolom penilaian pencapaian penilaian mulai berkembang. Lalu di kolom ketiga adalah pencapaian penilaian berkembang sesuai harapan, yaitu anak dapat melafalkan doa dengan bantuan, anak dapat melafalkan hadis dengan bantuan, anak dapat melafalkan surat dengan bantuan. Lalu di kolom keempat yaitu capaian perkembangan penilaian anak berkembang sangat baik, yaitu anak dapat melafalkan doa dengan lancar, anak dapat melafalkan hadis dengan lancar, anak dapat melafalkan surat dengan lancar. Nah, untuk Bu Guru, untuk saya sendiri membuat asesmen foto berseri menggunakan Canva. Saya bacakan contohnya ya. Di sini kita cantumkan logo sekolah, lalu judulnya dengan judul Asesmen Foto Berseri TKS ITS Salafus Sholih tahun ajaran 2023-2024. Lalu berisi identitas seperti tema Aku Cinta Indonesia, subtema Aku Tahu Lambang Negara Indonesia, kegiatan bermain, fingerpainting menulis kata, kelompok B, nama, Milka, hari atau tanggal, Senin 7 Agustus 2023. Lalu kita cantumkan 3 foto, yaitu 1 foto ketika anak sebelum memulai kegiatan, foto kedua yaitu prosesnya ketika anak sedang melakukan kegiatan, dan yang ketiga adalah hasil akhir ketika anak sudah selesai melakukan kegiatan. Contohnya seperti ini. Di awal kegiatan, Ananda memulai kegiatan dengan memilih pewarna berwarna merah. Lalu ketika prosesnya, kemudian Ananda mulai menuliskan hurufnya dengan serius. Dan untuk keterangan foto ketiga, ternyata Ananda menulis kata merah dalam kegiatan fingerpainting menulis kata Ananda berkembang sangat baik. Tidak lupa juga kita cantumkan refleksi dan rencana tindak lanjut. Dengan refleksi, alhamdulillah Ananda dapat mengerjakan berbagai tugas sederhana tanpa pengawasan dan dukungan orang dewasa. Dengan rencana tindak lanjut, orang tua dapat memberikan penguatan untuk pengetahuan yang sudah diperoleh. Nah, hasil dari foto berseri dikirimkan di grup WA kelas sehingga orang tua bisa memantau apa saja kegiatan yang sudah dilakukan oleh anak-anak selama di dalam kelas gitu. Untuk contoh rubrik selanjutnya maupun foto berseri bisa dilihat di website TKS ITS Salafus Sholih ya. Selanjutnya yang sudah tadi saya sampaikan dari penilaian mingguan kita rekap menjadi penilaian bulanan, yaitu diantaranya sebagai berikut. Penilaian bulanan TKS ITS Salafus Sholih tahun ajaran 2023-2024. Bulan Agustus 2023, pembelajaran T5, tema Aku Cinta Indonesia, kelompok B, dan nama peserta didik. Dengan tujuan pembelajaran sebagai berikut. Tentunya kita buat juga ya penilaian perkembangan anak. Seperti yang tadi, ada mulai berkembang sesuai harapan, dan berkembang sangat baik. Dengan tujuan pembelajaran diantaranya mengenal adanya Tuhan Yang Maha Esa melalui sifat-sifatnya, mulai mencontoh kebiasaan pelaksanaan ibadah sesuai agama atau kepercayaannya, yaitu diantaranya
melafalkan doa, melafalkan surat, melafalkan hadis, praktek sholat, dan belajar infak. Lalu selanjutnya, mengenali hak dan tanggung jawabnya di rumah dan sekolah, serta kaitannya dengan keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa, yaitu hak dan kewajiban di rumah seperti mendapat kasih sayang dan perlindungan dari orang tua, membantu orang tua, dan melaksanakan sholat. Lalu, hak dan kewajiban di sekolah seperti bebas mengungkapkan pendapatnya, memilih kegiatan sesuai minatnya, membantu guru, merapikan mainan, merapikan sepatu dan alat tulis, serta melaksanakan sholat. Dan untuk secara lengkapnya bisa diakses melalui website TKSIT As-Salafus Shalih. Selanjutnya ya, adakah permasalahan terkait pembelajaran di kelas, Bu? Karena di kelas kita sudah menggunakan kelas invitasi dan tersedia berbagai macam ragam permainan yang bisa dipilih oleh anak, alhamdulillah itu bisa memfasilitasi minat anak, seperti itu Bu. Dan pembelajaran selama di kelas untuk bulan ini alhamdulillah berjalan dengan lancar, namun mungkin kendalanya ada pada peserta didik, seperti itu. Seperti apa itu kendalanya misalnya? Untuk di kelompok B sendiri masih ada peserta didik yang rasa percaya dirinya masih belum muncul, jadi masih harus didampingi oleh orang tuanya, begitupun oleh gurunya, seperti itu Bu. Terus rencana solusinya seperti apa untuk permasalahan anak yang belum memiliki rasa percaya diri? Untuk sampai saat ini saya membiarkan ya, masih membiarkan untuk orang tuanya mendampingi, seperti itu Bu. Jadi biar anak tuh merasa apa ya, percaya dulu kalau di kelas tuh ternyata menyenangkan gitu Bu. Jadi mungkin saya belajar dari tahun sebelumnya, kan ada anak juga yang masih belum percaya diri, terus orang tuanya masih masuk ke dalam kelas, mungkin selama beberapa bulan masih seperti itu, tapi alhamdulillah lama-kelamaan bisa mandiri gitu Bu. Jadi kira-kira orang tua diberi diberi waktu untuk mendampingi, rencana ibu berapa bulan gitu? Untuk yang tahun lalu ibunya kan masih di dalam kelas tuh selama 1 bulan. Setelah 1 bulan itu jadi bertahap, jadi ibunya sekarang di luar kelas, lalu nanti lama-kelamaan ibunya udah nggak nungguin lagi, jadi bisa ditinggal. Semoga saja dengan cara ini di tahun yang sekarang bisa seperti tahun lalu. Memang mungkin berbeda setiap anak, mungkin apa salahnya kita coba dengan cara itu, semoga saja bisa seperti itu Bu. Ya, bagaimana dengan kelas A, permasalahan di kelas seperti apa? Mungkin tidak jauh dengan kelas B, karena kita sudah kelas invitasi, alhamdulillah sudah banyak ragam kegiatan. Jadi terkadang anak-anak itu karena kita kelas A kali ya, jadi mereka tuh masih merasa saya masih di lingkungan baru dan saya masih harus didampingi. Jadi kalau di kelas A itu kalau bu gurunya lagi di satu kegiatan, mereka justru ngumpul, Bu Guru aku mau ikutan Bu ya. Jadi kalau di kelas A saya menerapkannya ketika memang sudah ada yang bisa mandiri, ajak teman dekatnya yang biasa buat main untuk di kegiatan tersebut. Nah, jadi sehingga saya bisa ke kegiatan berikutnya untuk membimbing yang belum bisa itu Bu. Seperti itu. Secara garis besar permasalahan di kelas apa Bu? Secara garis besar hampir sama seperti kelas B, yaitu ada di peserta didiknya. Karena peserta didiknya itu masih yang nempel-nempel di ibunya dan tidak lepas untuk pembelajaran itu harus didampingin sama bu gurunya. Jadi invitasi karena beragam mainannya nggak semuanya bisa dikerjakan. Karena kan invitasi itu satu, tapi kadang-kadang kita bisa mengerjakan 3 kegiatan. Jadi ya saya hanya memberi memfasilitasi dan biasanya saya memberi reward ke mereka. Kamu hebat, sudah bisa melakukan kegiatan ini dengan selesai. Jadi mereka besoknya lebih timbul, besok saya mau kegiatan yang lain Bu, saya mau bikin ini Bu, gitu. Jadi saya lebih merasa alhamdulillah gitu. Berarti memang beda ya, ketika kelas invitasi dengan ragam permainan yang banyak itu lebih ke anak tuh lebih ini ya, lebih terbangun ya, menjadikan dan pemikiran mereka lebih terbuka gitu. Berarti apa yang telah kita rencanakan dengan perubahan kelas ini ternyata membawa dampak positif ya buat pembelajaran di kelas, alhamdulillah.
Kemudian selanjutnya bagaimana tingkat ketercapaian capaian pembelajaran di kelas. Karena kita sedang mengangkat tema P5, Aku Cinta Indonesia itu tidak menggunakan capaian pembelajaran, tapi menggunakan dimensi, seperti itu Bu. Mungkin kalau capaian pembelajaran di topik selanjutnya ya, di topik intra, Aku Anak Indonesia. Nah, kalau ditanya bagaimana tingkat ketercapaiannya, seperti yang tadi sudah saya sampaikan, mungkin kalau dihitung 80%-nya Bu untuk kelompok B. 20%-nya insya Allah akan segera dihilangkan dan menjadi 100% gitu. Amin. Untuk yang kelompok A seperti apa? Kelompok A sejauh ini masih di tahap 70%. Karena apa itu tadi Bu, masih ada yang harus dibimbing, masih ada yang harus benar-benar gurunya stay di satu anak aja, dan ada yang harus benar-benar dipegangin gitu. Jadi masih di 70, dan tindak lanjutnya itu ya kita semakin memberi reward, semakin memberi kepercayaan diri sehingga mereka tuh bisa nyaman dan bisa berinteraksi dan bisa apa ya, mengikuti kegiatan kelas Secara mandiri ya Bu ya. Berarti secara garis besar permasalahan di kelas yaitu anak yang belum memiliki rasa kepercayaan diri. Ada, bukan semua ya, tapi ada anak yang belum memiliki kepercayaan diri, terutama di kelas B. Kemudian untuk kelompok A juga masih sama ya, jadi dia masih harus dibimbing oleh guru gitu ya. Jadi apa namanya, yang harusnya mereka bisa memilih, tapi dia ngikuti di mana bu guru duduk gitu ya. Kalau untuk yang kelompok A ya, mungkin kita harus memikirkan solusi gimana ya, terutama yang kelompok A ya. Kalau kelompok B kan hanya satu anak, 1-2 anak, jadi itu bukan menjadi permasalahan yang global ya. Tapi kok kelompok A kan sebagian besar anak masih perlu bimbingan bu guru. Kemudian kita harus membuat rencana nih, rencana tindak lanjut kita mau seperti apa untuk kelompok A. Mungkin ada masukan nggak Ibu Titi? Kalau pengalaman saya, Bu Novi kan tahun kemarin saya mengajar dari kelompok A ya. Memang masih harus kita yang lebih sering apa ya, ngasih tahu terus gitu. Untuk di tahun sebelumnya di kelompok A, setiap ada kegiatan kita harus jelaskan. Mungkin kan itu sudah Bu Novi lakukan ya. Jadi mungkin lebih itu ya, apa, dalam mengajak dalam mengajak anak untuk mengikuti kegiatannya, mungkin seperti itu lebih apa ya, apa namanya, jadi ngajaknya ayo ini gitu loh, apa bahasanya, Dia mah ikut, tapi gimana Bu Novi duduk anak-anak ke situ gitu. Kayak Asmira Adiba kan aslinya tuh sebenarnya udah mandiri. Udah bisa, tapi begitu Bu Novi bisa duduk di sebelah sini, dia ganteng gitu. Jadi kayak pengalaman saya waktu kelompok A juga seperti itu. atau ini kan kalau mungkin beda ya, balik lagi ya, setiap anak kan unik ya, berbeda-beda. Mungkin memang kendalanya di tahun ini anak-anak seperti itu, atau enggak kita di setiap, kan kita ada banyak ragam kegiatan nih. Nah, di setiap ragam kegiatan itu kita sediakan absen. Jadi mereka kan, misalkan saya sudah mengerjakan kegiatan ini, mereka bisa tulis cap atau memasang foto mereka gitu kan. Jadi kayak sebuah pemantik gitu ya, iya, agar mereka itu bisa keliling tanpa harus gurunya juga ikut keliling gitu. Jadi mereka udah tahu nih tandanya, oh di kegiatan ini aku sudah, berarti aku cap absen misalkan, atau enggak tempel fotonya di kegiatan ini sudah. Lalu kegiatan selanjutnya ketika mereka sudah selesai tadi cap atau tempel foto mereka. Jadi kan kita kegiatan invitasi, kelas invitasi kan 2 hari nih, Senin Selasa. Jadi kan otomatis di hari Selasa anak bisa apa ya, melihat kegiatan apa yang belum. Mungkin dengan itu kan lucu ya Bu, kita bikin Bisa ya. dari stick es krim, terus ada foto mereka, terus kayak dimasukin ke dalam gelas Gelas jadi gitu kayak ya. mereka absen gitu. Jadi Kita agak berikan. setiap tempat ada gelasnya. Jadi si foto anak ada stick es Iya krimnya. benar, kita di kegiatan ini udah selesai apa belum sih gitu. Fotonya Jadi kita Ibu besar kecil aja gitu ya. siapin aja 6 kan buat Senin sama Selasa. Nanti minggu berikutnya pakai Masih itu pakai lagi. iya. Jadi setiap foto anak ada 6. Itu juga bisa untuk kelas B. Karena kan PR-nya mereka kadang-kadang ada yang ingat, ada yang enggak. Aku kemarin udah yang mana ya. Jadi biar nggak double gitu kali ya. Ya, bisa juga sih. Jadi itu
membuat jadi si anak tuh ingat mana yang udah dikerjakan, mana yang belum. Walaupun kita tidak memaksa mereka mengerjakan semua gitu, tapi kalau bisa kenapa tidak gitu kan. Iya. Ketika kita menyiapkan 6 atau 8 ragam kegiatan main, kita tidak mewajibkan setiap anak harus menyelesaikan Semuanya. semua, karena kan kita bahasanya memilih, anak boleh memilih. Seandainya anak aku cuma maunya 2, ya sudah, karena memang dia memilihnya 2. Tapi kalau seandainya anak pengen semua, toh itu kan yang kita harapkan. Jadi anak bisa mencapai semua pembelajaran yang kita siapkan gitu ya. Insya Allah nanti kita coba di tema berikutnya. Mudah-mudahan semoga Jadi bikin Iya. ya, mudah-mudahan berhasil ya, dengan mungkin dengan pematik itu ya. Jadi si anak harus absen. Jadi dia kan ada motivasi ya, Iya, nggak mesti harus betul. mengikuti buku di mana duduk gitu. Jadi saya ini bisa kok, nggak perlu tunggu buku gitu. Mudah-mudahan ya, karena kan sebenarnya yang kita siapkan kegiatan itu kita harapkan adalah yang anak bisa gitu kan, bukan kegiatan yang susah gitu. Antar kelas kelompok A atau kelompok B kan kita bedakan gitu. Jadi misalnya si kelompok B harus menggunting, kelompok A hanya menempel seperti itu. Jadi kita berusaha membuat kegiatan yang walaupun tidak ditunggui ibu guru, tetapi anak bisa kayak gitu. Jadi kita tetap memikirkan pilihan kegiatan yang mereka bisa tanpa bimbingan bu guru, gitu ya. Berarti itu solusi untuk permasalahan kita semoga coba bisa. ya. Walaupun misalkan belum berhasil ya kita cari solusi yang lain nanti. Kita coba Setidaknya yang kita satu-satu punya dulu ya. solusi gitu. Iya, setidaknya kita kan memikirkan solusi ya. Jadi kita akan kedepannya kita tahu nih apa yang harus kita lakukan. Yaitulah fungsi kita melakukan refleksi ya. Kita melakukan refleksi itu fungsinya supaya kita tahu permasalahan apa yang kita hadapi, kemudian kita tahu bagaimana solusi yang harus kita terapkan. Selanjutnya dari hasil refleksi ini, besok kita menjadwalkan untuk kegiatan PMO. Kira-kira Bu Guru kalau tanggal 27 hari Minggu bisa nggak PMO? Insya Allah bisa. Insya Allah ya, kita laksanakan PMO di tanggal 27 Agustus 2023. Mudah-mudahan kita semua sehat, bisa dilancarkan acaranya. Berarti untuk kegiatan refleksi kali ini kita tutup ya dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.